Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darren Ananta dengan NIM 230605110152. Di sini saya kelas Sistem Distribusi D akan mengerjakan ujian tengah semester ganjil, yang dimana di sini petunjuknya ialah dibuat form presentasi singkat maksimal 10 menit dengan ketentuan menampilkan wajah, menyebutkan nama. Di awal presentasi sebut, "Demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman." Dan membuat video yang dapat diakses melalui link tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan soal UTS akan menjawab satu persatu dari 10 biji ini. Sini saya akan sedang membuat videonya. Sistem terdistribusi. Next. Soal yang pertama ialah jelaskan pengertian dan sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti sistem Google Search atau www, yang dimana setiap server dapat berjalan berbarengan, itu bisa disebut sistem terdistribusi karena setiap sistem itu memiliki tujuan yang sama untuk mencapai tujuan itu tersebut. Nah, contoh yang kedua ialah aplikasi perbankan online atau sistem informasi lainnya, dan contoh besarnya ini ialah Cloud seperti Google Cloud atau iCloud di iPhone. Itu juga bisa disebut sistem terdistribusi. Yang kedua ialah sebutkan dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi, selain pengertian itu juga ada karakteristiknya. Maka tidak memenuhi dibilang sistem terdistribusi apabila tidak memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama, resource sharing. Ya, setiap core pasti memiliki sumber daya seperti file, printer, atau database yang bakal menampilkan input-output untuk berjalan barengan. Pada konsekuensi, beberapa proses berjalan bersamaan. Pasti setiap proses apabila kita tidak berjalan bersamaan, contohnya dalam input hard disk atau SSD, atau kepada output dia tidak berbarengan, maka bakal cukup lama untuk menginisialisasikan satu kegiatan. Scalability ialah dapat diperluas dengan mudah menambah server atau node. Ini seperti menambah RAM atau apa, tapi ini lebih sebenarnya kita mempunyai sistem cold. Nah, itu menambah cold atau mengurangi cold itu dapat lebih mudah gitu. Fault tolerance ialah tetap berjalan meskipun salah satu komponen gagal. Meskipun ada gagal, berarti modelannya seperti HTML, yang mana apabila ada CSS yang gagal, dia tetap menampilkan kecuali CSS yang gagal tersebut. Yang keempat ya transparansi. Pengguna tidak menyadari bahwa sistem terdiri dari banyak komputer terlihat seperti satu sistem utuh karena keterkaitan bersama yang telah dijelaskan di ini. Ya, sistem terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung karena dia saling terhubung. Yang kedua ialah sebutkan dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Di sini ada 3 arsitektur terdistribusi. Yang pertama ialah client server arsitek, yang dimana klien meminta layanan, server memberikan layanan. Klien di sini klien meminta server untuk memberikan layanan seperti web browser dan web server, yang dimana klien menuliskan search kepada server untuk menampilkan apa yang diminta oleh klien. Yang kedua adalah ya peer-to-peer atau P2P. Arsitektur ialah setiap node bisa menjadi klien dan server sekaligus seperti blockchain, yang dimana blockchain itu ialah rantai yang saling terikat. Nah, rantai yang dibuat sebelumnya dan yang mau dibuat dia akan saling keterkaitan. Dia menggunakan logika peer-to-peer.
Dan yang ketiga ya three-tier architect yang terdiri dari klien, server, dan aplikasi. Di sini ada klien, contohnya. Di sini ada aplikasi atau di sini ada server. Dia akan saling terhubung seperti database, seperti sistem informasi yang dimana klien meminta server memproses, database untuk menyimpan dan sebagainya. Yalah. Dan ketiga ialah jelaskan pengertian dari soket dan berikan contohnya. Soket adalah titik akhir, endpoint atau endpoint ialah titik akhir komunikasi antara dua komputer dalam jaringan. Komunikasi ialah pasti komputer itu saling terhubung dalam jaringan. Soket ini digunakan untuk mengirim dan menerima data antar program melalui protokol seperti TCP atau UDP. Contohnya seperti ini di Python ialah import soket S sama dengan socket.socket sbin localhost 8080 dan listron print server berjalan di port 8080. Maka di TCP-nya dan UDP-nya itu di port 8080 akan menampilkan port tersebut karena di titik akhirnya itu di port 88 ini itu karena komputer dalam jaringan soket ini digunakan untuk mengirim dan menerima antar komputer. Nah, jelaskan pengertian dari port dan sebutkan jenisnya. Ada beberapa port dalam sebuah eh, soket atau komputer ya. Port adalah saluran logis yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan pada sebuah komputer. Layanan pada sebuah komputer apabila klien meminta, maka port ini mengirim ke server untuk memberikan layanan. Setiap layanan memiliki nomor port unik agar data dikirim ke tujuan benar. Ada beberapa jenis port. Yang pertama Wilknow port yang akurasinya dari 0 sampai 1023. Contohnya HTTP 80. Lebih spesifikasinya atau keamanannya ialah HTTPS. Dan untuk inisial tertentu ini FTP 21 untuk mengirim pesan. Yang kedua ialah register port yang apa anunya akurasinya ini dari setelah Wilknow port untuk aplikasi pihak ketiga atau untuk aplikasi sebuah perusahaan agar memiliki ciri khasnya tersebut. Jadinya kalau aku bikin aplikasi ini di server, maka dia memiliki port ini gitu biar tidak campur atau tidak tidak keras portnya. Yang ketiga itu dynamic atau private port yang biasanya lebih dari register port dan sampai 65. Biasanya digunakan secara sementara oleh klien. Berarti klien tidak digunakan secara permanen atau pribadi. Nah, terus selanjutnya ialah jelaskan pengertian dari Service Oriented Architecture atau bisa disingkat SOA. SOA adalah sebuah gaya arsitektur. Gaya arsitektur perangkat lunak di mana fungsional aplikasi dipecah menjadi unit-unit layanan atau service yang terpisah, independen atau sendiri dan dapat digunakan kembali. Jadi service arsitektur ini di SOA itu meskipun sudah digunakan maka bisa digunakan kembali. Layanan-layanan ini berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan biasanya menggunakan standar komunikasi terbuka seperti SOAP atau REST untuk melakukan tugas yang lebih besar. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang fleksibel dan modular. Karena ini bisa SOA ini dapat digunakan kembali maka di sini diciptakan untuk fleksibel dan modular. Sebutkan dan jelaskan service di SOA. Ada beberapa jenis service di SOA. Yang pertama ialah contohnya list complete, keterkaitan longgar. Layanan tidak terlalu bergantung satu sama lain, perubahan layanan menggunakannya. Tidak seharusnya memaksa perubahan. Di sini tidak ada pemaksaan meskipun dia tidak sama maka dia akan tetap verifikasi. Terus dapat digunakan kembali. Sebuah layanan misalnya layanan proses pembayaran dapat digunakan oleh berbagai aplikasi yang berbeda dalam sebuah organisasi. Itu disebut reusable. Service reusable. Ya, black box. Yang ketiga black box. Penggunaan layanan tidak perlu tahu bagaimana layanan tersebut diimplementasikan secara internal. Mereka hanya perlu tahu cara memanggilnya dan apa hasilnya. Seperti kita memanggil suatu klien, dia tidak perlu menerima pesan atau port tersebut, dia tetap mengirimkannya tanpa melihat dia menerima atau enggaknya.
Yang keempat ya discoverable, ya dapat ditemukan. Layanan dapat didaftarkan dalam sebuah regis sehingga aplikasi lain dapat menemukannya secara dinamis. Tuh. Terus selanjutnya jelaskan pengertian dari RCP atau RTOS. RCP Remote Producer Cell adalah sebuah protokol yang memungkinkan sebuah program untuk menjalankan sebuah prosedur atau fungsi di komputer lain server seolah-olah produser itu dijalankan secara lokal. Programmer tidak perlu khawatir tentang detail komunikasi jaringan mereka, hanya memanggil fungsi seperti biasa. RPC fokus pada aksi atau pemanggilan fungsi. RPC ini itu untuk memanggil server, tapi ini bisa offline karena dia menampilkan seperti PHP yang sudah kita praktekkan di praktikum. Terus yang kedua ialah SOAP, Simple Objective Access Protocol, adalah sebuah protokol berbasis XML atau untuk bertukar informasi terstruktur dalam implementasi web server. SOAP sangat terstandardisasi, memiliki aturan yang ketat dan mendukung fitur-fitur canggih seperti keamanan, WS security, dan transaksi. Pesan SOAP lebih cerewet, verbose, karena format XML-nya yang lengkap. Terus yang selanjutnya, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Sistem terdistribusi seperti contohnya WSDL, Web Service Description Language, ya dokumen XML menjelaskan cara berkomunikasi dengan web service, metode parameter dan alamat akses. Yang kedua ialah Receptionist State Transfer, ialah arsitektur web server yang menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, DELETE, biasanya menggunakan format data JSON. Yang terakhir adalah jelaskan XML, JSON, dan RFS. Example, XML, Extension Markup Language, ialah format berbasis teks untuk menyimpan dan bertukar data. Contohnya, user names, Darren names sama dengan user, ialah nanti apabila kita memanggil user maka dia bakal muncul Darren. JSON, JavaScript Object Notation, adalah format ringan untuk bertukar data mudah dibaca manusia, contohnya names Darren. Maka apabila kita memanggil parameter names, maka yang muncul ialah Darren karena names sama dengan Darren. Terus yang ketiga ialah RSS, Release Simple Extension, ialah format XML untuk mendistribusikan perubahan konten seperti berita atau blog. Contoh feed berita dari detik.com atau CNE atau di Trans7 dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, sudah saya menjelaskan semuanya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.